Tren kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya mengalami peningkatan dibandingkan 2022 kemarin. Peningkatan tersebut diungkapkan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota Ibdanel Vinca Rumbino pada Rabu 10 Mei. Laporan polisi di PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota sepanjang awal 2023 hingga kini terdiri dari persetubuhan 15 kasus dan pencabulan 5 kasus. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sorong, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Safwan. Baik Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada sore hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa data pencabulan dan juga persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Kota Sorong sendiri sudah mengalami peningkatan dibanding dengan tahun yang lalu. Nah, di awal tahun 2023 ini sendiri hingga bulan keempat kemarin, data yang masuk di Polresta Sorong Kota khususnya di unit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota telah mencapai sekitar 20 kasus pencabulan terhadap anak dan juga persetubuhan terhadap anak. Nah, dapat saya sampaikan bahwa tren kasus yang meningkat ini rata-rata pelakunya adalah orang terdekat daripada si korban. Ya, dapat saya paparkan bahwa dari hasil wawancara kami dengan jajaran PPA Polresta Sorong Kota sendiri, beliau menjelaskan bahwa para pelaku rata-rata merupakan orang terdekat, bahkan ada yang paman kandungnya dan juga ada ayah kandung daripada si korban itu sendiri. Nah, data tersebut mereka himpun sejak Januari hingga bulan keempat di tahun 2023 itu sendiri. Nah, dapat saya kabarkan bahwa terkait dengan kasus yang cukup meningkat di wilayah Kota Sorong ini sendiri, mendapat berbagai respon dari baik dari internal maupun dari eksternal. Nah, salah satu respon yang juga dapat kami himpun tadi bahwa Kapolresta Sorong Kota juga mendukung agar para pelaku persetubuhan ataupun pencabulan dan terhadap anak di bawah umur ini tidak lagi penyelesaiannya ditempuh dengan cara restoratif justice, karena diduga cara-cara restoratif justice inilah yang membuat sehingga para pelaku tidak tobat begitu. Nah, beliau berharap nantinya proses-proses hukum hingga ke pengadilan harus dikedepankan dalam kasus pencabulan dan juga persetubuhan terhadap anak di wilayah Kota Sorong. Begitupun sebaliknya, respon dari beberapa organisasi masyarakat termasuk dari Komnas Anak Provinsi Papua Barat juga cukup menyayangkan terkait dengan tren kasus anak yang cukup meningkat di wilayah hukum Polresta Sorong Kota itu sendiri. Mereka berharap kasus yang terjadi kepada anak yang kini masuk dalam extraordinary crime ini bisa segera direspon dan tidak diselesaikan dengan cara restoratif justice ataupun penyelesaian secara kekeluargaan. Karena rata-rata budaya masyarakat yang ada di wilayah tanah Papua ini seringkali menyelesaikan persoalan-persoalan apapun, termasuk persoalan pencabulan dan juga persetubuhan terhadap anak ini rata-rata melalui jalur-jalur adat ataupun penyelesaian secara kekeluargaan. Nah, dengan begitu organisasi masyarakat dan juga beberapa pemerhati termasuk Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat mengutuk dengan keras dan meminta agar pihak penegak hukum tidak menempuh jalur-jalur penyelesaian restoratif justice begitu. Mei. Baik, terima kasih rekan Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Sorong Kota, Kanit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota. Berikut tayangannya untuk Anda.
misalnya ada kesepakatan, saya pikir kayaknya kalau seorang anak sangat kecil kemungkinan ya untuk bisa memaafkan itu ya. Mungkin dia memaafkan dalam tanda kutip dia belum paham ya, artinya belum paham bahwa apa yang menimpa dirinya itu adalah suatu kejahatan ya. Kadang-kadang kan seperti itu anak-anak kan yang belum paham gitu. Makanya kita harus kasih paham ke mereka gitu, yang pelaku-pelakunya itu terutama harus kita kasih paham gitu, bahwa perbuatan itu memang sangat-sangat tidak, sangat-sangat tercela gitu. Nah, sebagai pimpinan tidak ada. Saya belum, itu kasuistik ya Mas ya, artinya saya harus gelarkan dulu kan proses pencabulan dan persetubuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi untuk saat ini kami sudah menangani 20 laporan polisi khusus terkait tindakan asusila terhadap anak. Ada pelakunya, ada bermacam usia, ada dewasa, ada juga anak dengan anak sendiri. Siap. Untuk pelaku yang persetubuhan dan pencabulan ini sendiri, kalau boleh tahu pelakunya ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.